Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah wanita Yahudi yang meracuni Rasulullah SAW di Khaybar. Pada tahun 7 Hijriah, setelah kemenangan dalam perang Khaybar dan Rasulullah SAW menetap dengan tenang setelah hiruk-pikuk peperangan, terjadilah sebuah peristiwa yang memperlihatkan kemuliaan akhlak beliau dan sempurnanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris, istri Salam bin Mishkam, menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing yang telah dipanggang. Sebelumnya wanita itu bertanya kepada orang-orang, bagian manakah yang paling disukai oleh Muhammad? Dijawab kepadanya, bagian lengan ataupun zira'. Maka ia pun memperbanyak racun pada bagian itu dan meracuni seluruh kambing tersebut. Lalu membawanya kepada Rasulullah SAW dengan wajah penuh kepura-puraan. Rasulullah SAW yang tidak mengetahui keadaan demikian langsung mengambil lengan kambing dan mengunyah sepotong darinya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan racun itu masuk ke dalam tubuh beliau. Beliau segera meludahkannya seraya berkata, "Sesungguhnya tulang-tulang ini, daging-daging ini memberitahuku bahwa ia telah diracuni." Di sisi beliau ada sahabat mulia bernama Bishr bin Al-Bara' bin Ma'rur. Ia memakan daging itu sebagaimana Rasulullah SAW memakannya. Lalu ia pun menelannya. Racun itu bekerja dalam tubuhnya hingga akhirnya ia wafat karena racun tersebut. Setelah kejadian itu, Rasulullah SAW langsung mengumpulkan orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka dengan suara penuh ketegasan. Mereka semula berdusta, namun akhirnya mereka mengakui perbuatan. Beliau bertanya, "Apakah kalian telah meletakkan racun pada kambing ini?" Mereka menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Apa yang mendorong kalian melakukan hal itu?" Mereka menjawab, "Jika engkau seorang pendusta, maka kami akan terbebas darimu. Namun jika engkau seorang nabi, racun itu tidak akan membahayakanmu." Wanita itu pun dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan ia mengakui perbuatannya. Ia berkata, "Aku memang bermaksud membunuhmu." Maka Rasulullah SAW bersabda dengan ketenangan seorang nabi, "Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kekuasaan kepadamu atas diriku." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, tidakkah ia harus dihukum?" Namun Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Beliau memilih memaafkan, padahal beliau mampu membalas. Beliau mengampuni meski ada sahabat yang gugur karena perbuatan itu. Rasulullah SAW kemudian berbekam dan memerintahkan siapa saja yang sempat memakan daging tersebut untuk berbekam pula. Meski demikian, pengaruh racun itu tetap tersisa dalam tubuh beliau hingga akhir hayatnya. Dalam sakit menjelang wafat, Rasulullah SAW bersabda, "Aku masih merasakan sakit akibat makanan beracun yang aku makan di Khaybar. Inilah saatnya terputus urat nadiku." Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan bagi beliau kedudukan kenabian dan kemuliaan syahadah.
Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak dikuasai dendam, seorang pemimpin yang tidak diperbudak amarah, dan seorang hamba yang menjadikan kemaafan sebagai kekuatan serta rahmat sebagai jalan hidup. Wallahu a'lam bishawab.